Kapasitas pembelajaran tatap muka di kota Surabaya mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama masih tetap 50%. Jadwal pembelajaran diatur sesuai kondisi masing-masing dari satuan pendidikan. Berdasarkan surat pemberitahuan Dinas Pendidikan Surabaya pada 8 Maret, PTM dilakukan setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Jadwal pembelajaran diatur sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Dinas Pendidikan mencontohkan pembagian jadwal pembelajaran tatap muka dan daring berdasarkan nomor urut siswa. Kapasitas 50% ini sebenarnya telah dilakukan sejak Surabaya berada di PPKM level 3. Dan kini Surabaya berada di PPKM level 2. Anak-anak itu Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Kansa Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Dora, bagaimana dengan mekanisme penerapan PTM 50% kali ini dan apa saja evaluasinya? Karena tadi dikatakan sudah hampir lebih dari 2 minggu diselenggarakan. Selamat pagi Yuda, benar sekali bahwa kapasitas pembelajaran tatap muka mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang dikelola atau dibawahi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sudah mencapai 50% untuk jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, untuk mekanisme pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50% ini sebenarnya sudah dilakukan kurang lebih selama 2 minggu atau selama Kota Surabaya ini berada di PPKM level 2 dan hingga kini ternyata berdasarkan Inmendagri nomor 16 tahun 2022 Kota Surabaya masih berada di PPKM level 2. Itu artinya pembelajaran tatap muka masih dalam kapasitas 50%. Nah, beberapa sekolah yang saya datangi atau saya liput mempunyai mekanisme masing-masing ya, meskipun Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini mempunyai contoh untuk pemberian jadwal pembelajaran di masing-masing sekolah. Seperti misalnya adalah beberapa sekolah menyatakan membagi 2 kelompok dalam satu kelas berdasarkan nomor urut siswa. Kemudian dari kelompok itu kemudian dibagi, ada yang pada hari Senin misalnya melakukan pembelajaran tatap muka, ada yang kemudian melakukan pembelajaran daring. Kemudian pada hari Selasa ini akan ditukar. Kelompok yang kemudian pada hari sebelumnya melakukan pembelajaran daring, maka kemudian pada hari selanjutnya ini tatap muka, kemudian serupa juga dengan yang kemudian sebelumnya melakukan PTM, ini kemudian pada hari berikutnya menjadi pembelajaran daring. Nah, proses itu sudah berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya dan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dan kemudian mereka juga tentu harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali murid. Nah, kemudian kabar baiknya Yuda, sebenarnya kalau berdasarkan Inmendagri terbaru nomor 16 tahun 2022, Kota Surabaya ini masih berada di PPKM level 2. Artinya sebenarnya jika disesuaikan dengan surat keputusan bersama 4 menteri yang kemudian telah berlaku sejak Januari 2022, sebenarnya Surabaya ini bisa kemudian melebihi 50% kapasitas untuk pembelajaran tatap muka. Namun untuk mengetahui kenapa kemudian Surabaya tidak menambah kapasitas PTM, ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh. Pak Yusuf, selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, Pak Yusuf, sebelum kita ke rencana penambahan kapasitas PTM, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa evaluasi PTM kapasitas 50% yang sudah berjalan di Kota Surabaya, Pak? Jadi ini kan alhamdulillah Mbak, ini sekolah anak-anak itu sudah melaksanakan PTM, ini sudah hampir 2 bulan lebih, biarpun kemarin 100%, turun lagi 25%, sekarang kembali 50%. Alhamdulillah inilah kita mulai menanamkan kebiasaan ke anak-anak, apalagi usia dasar ini. Kemarin saya keliling ke sekolah-sekolah, saya lihat anak-anak sudah terbiasa, ada yang olahraga, jaga jaraknya bagus. Sampai tempat minumnya itu ada yang dikasih nama. Soalnya apa? Yang punya potensi untuk penularan itu kan tempat minum, maem. Itu anak-anak sudah terbiasa. Di tempat-tempat itu ada yang ada namanya, biar tidak keliru sama temannya. Ini harapan saya juga nanti mau tidak mau ya kita harus menuju ke 100% dengan kondisi memang pendidikan dasar ini kita sosialisasi, memahamkan orang tua, nanti kalau nanti 100% levelnya turun, kita menuju ke 100%. Harapan kita, orang tua itu yakin betul menitipkan putranya di sekolah, aman masalah pembelajarannya, aman masalah kesehatannya. Ini khusus di pendidikan dasar seperti itu. Nah, selama PTM 50%, ini saya melihat ada beberapa sekolah yang terpaksa melakukan pembelajaran daring lagi karena ada siswa atau guru yang positif COVID-19, Pak. Nah, itu evaluasinya seperti apa, Pak Yusuf? Jadi alhamdulillah, kalau yang beberapa minggu ini level 2, alhamdulillah sekolah nampaknya kondusif. Kalau kemarin memang satu kita menerapkan untuk menjaga karakter sekolah.
prokes dilaksanakan di sekolah dengan ketat, khususnya waktu anak-anak datang itu tes suhu. Kalau tidak sesuai nanti dikoordinasikan sama teman-teman puskesmas. Juga yang tidak kalah penting untuk menjaga karakter sekolah itu, sekolah mengizinkan anak untuk izin. Jadi izin nanti di home visit sama teman-teman guru. Kalau memang tanda-tanda indikasinya itu ke corona, baru dikoordinasikan sama Dinkes. Nah ini yang harapan kami nanti sekolah ini benar-benar nanti orang tua percaya betul dengan adanya sistem pelaksanaan prokes, satgas maupun kondisional sekolah. Karakter sekolah itu kan masing-masing. Mungkin kemarin ada yang nanya, "Loh Pak, kok ada yang masuknya agak nggak sesuai jam 7, ada yang setengah 7, itu kita menunjukkan kondisi karakter wilayah masing-masing. Ada yang anak-anak selama 2 tahun sudah terbiasa di pondok sholat duha, akhirnya mungkin beliau tidak ngambil jam 7, dia ngambil setengah 8 atau yang terpenting sekolah tidak keluar dari maksimal 6 jam pembelajaran itu. Berdasarkan SKB 4 Menteri terbaru sejak Januari 2022, Surabaya sebenarnya bisa Pak melakukan 100% karena vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan kita sama lansia kita sudah melebihi dari standar yang ditentukan. Apakah ada rencana untuk menambah kapasitas PTM Pak? Rencana insya Allah mudah-mudahan, soalnya saya juga evaluasi satu kesiapan tenaga pendidik kita. Yang kedua kondisional kota Surabaya, yang ketiga itu kondisi anak-anak. Yang tadi sudah terbiasa, kondisional nanti kalau levelnya turun. Terus vaksinasi, alhamdulillah pendidik ini sudah 98%. Ini harapan kami, nanti kita siap betul tahun ajaran baru atau nanti setelah level 1 kita untuk menuju 100%. Terakhir Pak Yusuf, meskipun kita masih 50% kapasitasnya, tapi ternyata sekolah-sekolah ini sudah ada yang 100% Pak. Nah, bagaimana kemudian dengan kebijakan itu? Apakah dikembalikan ke sekolah masing-masing, berikut juga dengan izin dari orang tua? Jadi tetap kalau di kita, Pak Wali beliau menyampaikan ke orang tua, itu tetap izin orang tua. Ini izin orang tua ini memang tadi menjaga klaster sekolah, biar anak-anak ini sekolah dasar betul-betul belajar senang dulu ke sekolah. Senang dulu di sekolah, nyaman dulu di sekolah. Yang berikutnya mungkin nanti kita juga nyiapkan ini anak-anak bagaimana nanti bisa berinteraksi. Sekolah 6 jam itu biasa nyaman, sekolah nyaman, nanti orang tua ya bisa seneng kan itu. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau guru siap dan lain-lain, mudah-mudahan seperti itu. Mohon doanya, mudah-mudahan segera kembali. Soalnya anak-anak kelihatannya cerah semua kalau sekolah. Siap sekolah katanya gitu. Ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Yusuf. Yuda, sejauh ini sebenarnya untuk PTM kapasitas di Kota Surabaya ini masih 50%, tapi saya cek di lapangan ternyata ada beberapa sekolah ini yang menarik yang bahkan sudah menerapkan kapasitas 100%. Nah, ini kemudian dilakukan sebagai kebijakan sekolah, kemudian juga tidak lupa juga untuk tetap memberikan izin atau mendapatkan izin dari orang tua atau wali murid. Nah, kemudian pembelajaran sejauh ini berjalan dengan lancar, seperti misalnya saya memantau di SMP Muhammadiyah Surabaya juga 100% ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 minggu dan nanti kemudian akan dievaluasi terus-menerus dan semoga harapannya ini tidak ada klaster sekolah, maka kemungkinan jika tidak ada klaster sekolah maka 100% kapasitas ini akan terus dilakukan dan jika kemudian kondisi Kota Surabaya masih baik untuk PPKM-nya seperti sekarang kita berada di level 2 atau mungkin berpotensi kita akan turun terus ke level 1, maka seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masrur menyatakan akan ada kemungkinan untuk menambah kapasitas dari pembelajaran tatap muka yang ada di Kota Surabaya. Yuda. Baik, Kansa Tamaridora, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.